Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa kita panjatkan dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala ternyata masih memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini dapat kita manfaatkan dengan melaksanakan satu kebaikan-kebaikan. Salah satunya saudaraku, saat ini saya bersilaturahim di kediaman di dalam beliau, yaitu Ustadz Khairul Anwar yang berada di Sambung Sariloyo, Jombang. Saudaraku yang berbahagia, selama ini saya pernah mendengar yang namanya MJJ. MJJ ini insya Allah kepanjangan dari Miftahul Jannah Care, ya Gus ya. Miftahul Jannah Care. Yang selama ini mungkin teman-teman yang ada di wilayah Jombang sudah sama tahu tentang apa itu MJJ dan kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh MJJ. Dan alhamdulillah saat ini saya bersama ketua dari MJJ Jombang. Beliau adalah Ustadz Khairul Anwar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, langsung saja saya mau bincang-bincang dengan santai aja pada hari ini dengan beliau Ustadz Khairul Anwar terkait dengan MJJ. Bagaimana ceritanya MJJ ini berdiri, kemudian kegiatan apa saja yang telah dilakukan, kemudian misi ke depan MJJ ini apa saja. Waktu saya berikan kepada beliau Ustadz Khairul Anwar untuk mengulas lebih banyak lagi, lebih luas lagi terkait dengan MJJ. Monggo Ustadz Khairul Anwar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko Tralala ya. Alhamdulillah sore hari ini saya kedatangan tamu. Masya Allah, terima kasih. Ini teman lama ini. Teman gelut ini. Iya. 92 pertama kali kenal beliau Ustadz Khairul Anwar sampai sekarang alhamdulillah masih sambung silaturahim. Alhamdulillah. Ya di sini ini gubuk MJC atau Miftahul Jannah Care. Sebenarnya munculnya ide MJC itu berawal saya kan kontraktor pindah sana pindah sini. Ya, jadi sejak nikah itu sudah ngekos pindah sampai dilala alhamdulillah nyampe di sini alhamdulillah dekat dengan mushola Miftahul Jannah yang tadi kita jamak. Iya. Itu alhamdulillah karena dekat dengan mushola maka ya kita bareng-bareng dengan jamaah bikin kegiatan. Gimana kalau malam Ahad bikin kegiatan. Alhamdulillah dari kegiatan malam Ahad itu muncul kegiatan manakiban. Kegiatan manakib ya. Itu diawali pertama ya 7 orang. 7 orang. Waktunya jam setengah 10 malam. Jam setengah 10 malam. Ya. Sampai selesainya jam berapa itu, Bu? Ya kurang lebih ya jam 11-an. Gitu. Kadang ya meleak juga. Dilanjutkan meleak. Ya masak nasi cik panas, umpek iwak ya enak. Ya dari situ itu kita mulai sejak anak yang kedua. Gitu Gus. Tahun berapa kira-kira itu Gus? Tahun berapa? 2005. Ya. Mulai kegiatan MJJ, merintis kegiatan di MJJ. Manakib itu.
2005-an. Itu anak saya sekarang yang muda itu sekarang sudah lulus mu'alimin. Sudah lulus mu'alimin, anak yang kedua. Oh, sekarang lagi mondok di Perak. Alhamdulillah. Mas Tuki Perak. Doanya alhamdulillah. Amin. Manfaat barokah ilmunya. Menghafal Quran Gus nggih berarti. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi dari sebenarnya kita tidak punya program apa-apa. Kita hanya ini ada musola, bagaimana kita menghidupkan musola dengan jamaah dan kegiatan mana. Awal-awal begitu. Terus akhir-akhir ini ada masukan kok laki-laki kok yang perempuan pengen ikut, maka kita ajukan setelah maghrib, habis jamaah maghrib, kemudian wiridan langsung menakib sholawatan sampai isya. Itu awalnya setiap malam Ahad. Setiap malam Ahad. Kemudian berkembang tahun berapa itu 2018-an mungkin. Atas petunjuk guru, guru itu menyarankan untuk buatlah rutinan malam Kamis. Dari situ kita tambah rutinannya malam Kamis. Malam Kamis tetap manakib nggih. Iya. Berarti malam Ahad ada, malam Kamis juga ada. Itu dari situ untuk sampai keluar itu sebenarnya kita tidak punya program. Oh gitu nggih. Kita itu sebenarnya saya hanya ada musola, kita buat kegiatan dan dilala kalau ada tamu cerita curhat bagaimana ini daerah saya belum ada musola, bagaimana ya coba kita di sana. Ya kita besoknya tidak punya apa-apa, nekat. Ya yang penting ayo kita doa bareng, kerja bareng. Yes, malam. Nah, kebetulan saya juga awal-awal itu yang saya katakan anak barep itu di daerah Landaan di Bululowo. Itu Pertama anak kali barep maksudnya apa Gus? pertama kali Membangun musola ya, gitu. saya di Kersanin pertama kali ngajak teman-teman anak-anak muda untuk membuat musola itu di Bululowo. Di Bululowo tahun berapa itu Gus? Ya kurang lebih ya 2016-an 2017. Berarti Di awalnya 2015 sekitar 2015 itu bersama teman-teman jamaah dan juga masyarakat setempat gitu ya. Nah, arah nom-noman itu kita ayo bareng-bareng. Yes. Kalau malam sering melekan. Dan kerjanya itu luar biasa, anak-anak teman-teman itu kalong. Bulu lowo kan apa? Kalong ya. Kalong lowo malam. Malam. Jadi dunianya dunia malam. Kalau kerja itu habis isya sampai jam 3. Oh, iya. Pagi juga ada kerja. Semangatnya nom-nom itu alhamdulillah. Nah, itu gerakan awal kok sampai dua ide Membuat musola. ya. Alhamdulillah selesai. Kemudian kok saya tertarik dengan yang namanya Kampung Manduro. Kampung Manduro. Jadi di Kampung Manduro itu ada sebuah kampung. Saya tertarik dengan cerita-cerita yang berkembang bahwa di sana itu daerahnya primitif, daerah minus dan sebagainya. Saya tuh mikir bagaimana saya bisa masuk ke Manduro. Manduro Kabu saudara. Ya. Tahun 2017 awal itu akhirnya saya ketemu Mas Arif. Mas Arif itu kan kebetulan santri Darussalam. Nah, kebetulan dia punya akses saudara atau mertua di Manduro. Nah, itu pertama kali saya masuk Manduro itu diantarkan Mas Arif. Karena kita ke sana menemui TPG karena kebetulan kita ada sedikit Quran mau kita bagikan. Nah, ternyata karena mintanya Quran kudus, kurang kudus kan yang pojok itu. Quran saya kan tidak kudus. Yes, kalau gitu Islam minta apa? Minta apa? Mabadi fikih. Yes, tidak apa-apa. Terus kita belikan mabadi fikih.
Jadi kita awalnya masuk Mandura itu kita ada sedikit rezeki bisa membagi Al-Quran, matematik. Terus coba kita cari. Karena apa? Di Mandura waktu itu belum ada masjid. Belum ada masjid. Belum ada. Tapi musola sudah ada. Masjidnya belum ada. Nah, saya mikir satu desa kok enggak ada masjid. Nah, ini Jumatane piye? Gak Jumatan piye? Sing dosa sapa? Ada itu muncul. Saya cari-cari lobby ternyata sebenarnya ada tempat di daerah Matoan. Itu rencana mau bikin masjid karena waktu itu mungkin kendala macam-macam, akhirnya belum sampai terlaksana. Sempat kami diundang kepala desa juga, musyawarah untuk pendirian masjid di Matoan. Tapi karena Pangerang durung ngersakne gitu aja, akhirnya saya geser ke Dander, itu sudah ada fondasi. Wah, ini aja. Terus ayo kita datang ke situ, kebetulan ketemu dengan sama-sama penyuluh agama Islam, Kabu. Ya baru kenal. Dan juga ketua ranting. Ayo kita bareng-bareng, kita ikhtiar bareng-bareng, donga bareng, kerja bareng. Bagaimanapun ini ayo masjid segera kita proses, dan alhamdulillah waktunya juga cukup lumayan singkat. Berarti pondasi itu memang sebelumnya memang sudah ada niatan digunakan untuk masjid. Iya. Tapi istilahnya terbengkalai gitu ya. Iya, belum selesai. Oh, belum selesai. Kita motivasi masyarakat, ayo bareng-bareng. Jadi kita itu hanya datang motivasi masyarakat, ayo kita anggap kabeh dulur. Ya, saya kan gini, saya aja orang yang jauh pingin untuk mengupayakan masa yang cedek gak gelem kan gitu. Jadi sehingga dari motivasi itu alhamdulillah sebelum Ramadan, Jumat terakhir bulan apa itu Ramadan? Selo ya. Sebelum Ramadan, Sya'ban. Wah, ya, akhir Sya'ban, Jumat itu sudah jadi masjidnya sudah dibuat Jumatan. Masya Allah, luar biasa. Senengnya masyarakat luar biasa. Karena apa? Selama ini kan belum ada masjid. Ya. Itu ya, alhamdulillah. Yang memang duluan memang saya kesana kan banyak anjingnya dan sebagainya kan, gitu kan. Memang daerahnya semacam itu, jadi alas untuk mengusir babi hutan itu. Nah, saya berusaha kan beradaptasi aja. Yos, tak anggap kucing ngono ae, tapi yo gak tak cekeli ya. Berarti Gus ya, sifatnya panjenengan ini mensupport atau membantu dari keseluruhan terkait pembangunan masjid, masalah anggaran dan biaya, atau bagaimana? Atau diatasi sama saudara-saudara MJJ, atau mungkin ada donatur yang lain, atau ditanggung sendiri, Gus? Ini tahu, Gus. Saya datang karena ada masalah di situ, kita berusaha gabung dengan masyarakat, rembuk masyarakat bagaimana masalah ini kita pecahkan bersama. Oh gitu nih. Jadi pendanaan ya bagaimana kita cari bersama. Jadi ya dari donatur siapapun, ya siapa yang terlibat monggo semuanya. Dan alhamdulillah dengan kebersamaan usaha Pangerang Wedalan alhamdulillah ya. Gus, ngomong-ngomong sudah berapa titik atau berapa musola dan masjid yang disupport oleh MJJ nih, Gus? Saya juga nggak ngitung. Saya ini gini aja, enjoy aja. Saya sebenarnya ya, saya nggak ada program untuk masjid, itu nggak ada. Saya hanya ada orang datang ngajak untuk kebaikan, coba kita bahas bareng-bareng, kita ajak bareng-bareng. Jadi intinya MJC itu golek dulur saklawase. Dunia akhirat ya. Jadi alhamdulillah dari kita ke sana ya alhamdulillah terus kayak dulur nggak kenal dan rata-rata nggak kenal. Jadi sampai sekarang kalau kita di Kersane mulai dari Pelandaan sampai Wonosalam itu semuanya bukan karena kenal, tapi karena ada info mungkin dari teman-teman nyampaikan, ayo kita datang ke sana, dijak ngopi bareng, dijak runingan bareng, doa bareng, dan alhamdulillah saya yakin karena semangat bersama, doa bersama,
sehingga itu dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Selain terkait pembangunan mushola dan masjid yang disupport oleh MJC, dengar-dengar juga mengadakan kegiatan apa itu Gus, khitanan massal, kemudian dan yang lain-lain terkait kegiatan religi ataupun sosial. Wonten Gus nggih? Ada nggih? Iya, pernah. Nah, terima kasih. Sebenarnya MJC itu hanya landai. Jadi kita membaca situasi. Seperti saya jalan. Ketika saya jalan, kok ada batu? Bagaimana gak nyandungi wong disikirnya. Jadi ya memang kita berusaha untuk sedikit minimal kita bisa memberikan solusi pikiran, doa, mungkin juga untuk finansial. Itu semuanya kan kita berangkatnya dari karena ada orang jawil, kita kata bahasanya begitu, dan itu alhamdulillah jadi bahasanya iki suguhan pangeran. Aku disuguhi pangeran. Saya tidak melihat kalau anak masalah gede cilik atau titik mboten. Datang ke sini yang datangkan Allah. Kemudian kok bawa masalah itu juga dari Allah. Maka tugas kita bagaimana memohon kepada Allah supaya masalah-masalah ini diberi jalan keluar oleh Allah. Jadi intinya cuma begitu. Jadi kita itu sebenarnya kepingin, tujuan saya mushola Miftahul Jannah ini tak gawe kegiatan. Nah dari sini ya ada banyak orang pokoknya sing gelem, saya gelem mbok siji mulur tetap kita mulai. Wong tujuane ngeramekno mushola, engko sapa sing gelem. Siap dari manapun. Nah, yang penting pula kan ini cerita ya. Sebelum saya berangkat untuk membangun yang di Anak Barep itu, tak bilang Anak Barep. Saya sowan ke Mbak Yah Husain. Sowan ke sana sama Anak Barep. Mbak Yah Husain bilang gini, zikir itu senjata. Jadi doa silahul mukmin, donga itu senjatane wong mukmin. Bahkan bahasa rotan bukteno zikirmu gitu. Yang kedua pesannya memang gini, murid tidak harus banyak, yang penting bisa melanjutkan perjuangan. Dan itu yang dipesankan Mbak Yah Husain. Dan ya jenenge modal nggak ada, ya utang ya biasa. Pokoknya bagaimana itu terlaksana, ikhtiar bisa lah. Dan teratasi Gus nggih. Alhamdulillah ya. Atasi Allah nggih. Terus saya sowan ke guru Buse. Sowan ke sana. Ya, sama Buse itu diceritani. Apa ceritanya? Darun, saya ditawarin hutang 60 juta. Terus mau tak ambil, buat apa? Terus akhirnya ada perintah diambil, 60 juta diambil, dibuat keliling, dibagi wali songon 1 minggu habis. Lalu terus wayahe nyaur dilalak, ketika mau nyaur ada dari Jakarta katanya, Gus, saya ada rezeki Gus. Oh dia rekening pas 60 juta. Luar biasa. Nah, itu yang saya garis bawahi, aku iki batin saya, iki pamitan bangun sholat disangoni cerita, berarti kan ini ngulangi utang berarti. Maka ya modalnya pokoknya bagaimana diupayakan, ya utang-utang biasa. Itu terus ketiga saya sowan ke Mbak Yah Jamal. Sowan ke sana di Mbak Yah Jamal itu dawe ngeten. Tapi beliau namun bilang gini, kalau nak cerita nih masjid Gajah. Jadi sowan 3 guru ini niku disangoni namung niku buktekno zikirmu harus ada penerus perjuangan. Yang kedua dulangi utang. Itu yang saya tangkap ya.
makanya kendel utang. Jadi nek masalah utang itu PKB piro sertifikat piro mlebu. Nah terus yang ketiga itu motivasi dari pendidikan. Jadi kalau ceritane masjid barangkali samping dari masing-masing yang lain itu, sehingga awal itu saya berangkat dan terus saya tuh sempat saya berhenti berhenti karena utangnya wis akeh. Saya sempat berhenti karena apa? Utangnya akeh mendut dhisik. Akhirnya sama bosnya juga begitu, berhenti dulu Darul. Masih apa jenenge terminal bis yo ono terminale. Transport yo ono stasiune. Ya kita berhenti. Saya pas puasa berhenti dulu, terus yes nggak nanti sedang ngomas. Setelah hari raya ada tamu ke rumah itu dari Palrejo. Rombongan ada beberapa. Palrejo Sumombito. Nah di sana itu ternyata tanah yang mau dibuat masjid atau mushola itu tanah hasil pembelian termasuk dana dari Kriya Sumengko Bayai Sahlan Mbak Gustori Sumengko Mojokerto nggih. Kriyannya oleh Mbak Sahlan itu mana itu. Nah, saya ketika orang datangku sing tak pikir beliau gue cerita Mbak Sahlan, saya tidak melihat orang-orang, yang saya lihat Mbak Sahlan. Nah, saya teringat dawe Mbak Yehusen. Nah, ini jadi kalau tadi itu tahap awal ya, ini tahap kedua. Pernah pure satu bulanan, pernah macet satu bulanan karena utang wis akeh, beban dianggap berat, akhirnya istirahat. Nah setelah ketemu itu saya teringat cerita Mbak Yehusen. Mbak Yai Sahlan itu nek nang pondok maca wong sugih. Dadi sae iku gede saibek tapi duit buka, tapi angger wong butuh iso bantu. Lah ketika beliau kehabisan uang ini pondok ya, kirim surat kanggone apa? Nah surat itu jawabannya ono ketiga ono rendeng. Nah itu waktu itu yang saya pahami, seakan-akan saya itu yang saya terima awakmu iku nek paribasane kerentak bantu krono PD duitmu akeh berarti kamu jakane duit, krono PD duit dekengan bos berarti jakane bos, krono PD duit sawah pabrik berarti kan awakmu gandolan liyane Gusti Allah. Ketiga rendeng ki sing gawe sapa? Wong teko sing nekakno sapa? Nah, sehingga kalau itu kamu itu datang itu menghadirkan itu siapa yang akan nanya? Allah. Berarti sing nekane Gusti Allah. Bahwa ketiga bah rendeng iki sing nekane Allah, masalah teko Allah ya kudune njaluk tulune Gusti Allah. Nah, sehingga waktu itu saya sempat apa ya? Saya sempat minggat. Bahasanya minggat. Saya itu jalan kaki dari rumah ke Palrejo, enggak bilang. Kalau aku jalan kaki itu Gun gitu ya. Ya, saya tafakur angen-angen ono ketiga ono rendeng kan. Jangka la ilaha illallah. Nyampe sana terus aku bismillah niat. Ya karena kan kemarin kan sudah dindek oleh berangkat. Aku berangkat nyampe sana terus aku disuruh anakku disusul anakku yang nomor 1 nomor 2 gas pulang. Nah, dari situ alhamdulillah saya mulai mencari santri-santrinya Mbah Sahlan. Alhamdulillah ketemu di Mulyorejo mana itu Gus? Gerobokan Mojowarno. Nah, ketemu itu cerita. Nah kemarin juga saya ketemu lagi, eling-eling, Mbah, masih ingat saya? Loh sama aku biar ku enek, sapa jenenge Khairul Anwar omahe kene.
Lho kula Mbah. Apal alhamdulillah udah tua orangnya. Nah, terus kemarin tuh tak bilang lagi, kula nu sing kula eling-eling Mbah ceritane Mbah Salan ono ketiga ono rendang. Iki Mas napa? Ngene lho. Iki dawuh Mbah Salan. Apa? Jadikan kebahagiaanmu, penderitaanmu sebagai batu loncatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dawuh Mbah Salan. Terus lagi dia kemarin barusan beberapa hari yang lalu ketemu cerita ngeten le Mbah Salan iki dawuh awakmu nek pengen digendong malaikat Jibril dicedhakno karo Kanjeng Nabi rutinono ben mari salat mara laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Setiap selesai sholat fardu nggih. Iya. Berapa kali 7 nih kali. 7 kali. Menika saking Mbah Sahlan. Jadi Mbah Sahlan ceritanya Mbah Martajin tadi. Oh nggih. Nah itu dan alhamdulillah saya juga ketemu beberapa desain Mbah Salan dari situ. Jadi kalau sekarang ini periode kedua, saya sengaja kepingin ngaji, kepingin belajar dengan hansennya Mbah Salan. Dan setelah ini, justru pasti awal corona ini, alhamdulillah sarang apal rojo itu banyak, warung itu beberapa tempat. Waktu corona itu nggih. Iya, Malah banyak beberapa titik bahkan yang lucu itu dan kelar semua Gus nggih, kelar semua. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh, ada yang di Gresik. Ada yang di Gresik. Ada. Gresik itu cuma jalan-jalan aja. Jalan-jalan nggih. Waktu enggak ngatasi. Terlalu jauh. Nah, yang lucu itu ketika saya menanyakan awal kita masak. Sunatan masak itu kita tidak punya rencana. Kebetulan saya itu pas hari apa itu pesen kaos ke temen di Manado, itu cerita Pak Rul ini ada anak yatim 3 ya wes sunatan tak sunatnya. Kebetulan saya kan dikasih sawah, panen pertama tak bagi anak yatim, terus tak di daerah Dung Mati ke Samben, terus tak bagi lagi muridnya siapa Arif tadi yang awal yang dari Karambake masih sisa ndak ada 1 juta disambati. Wah nek arek telu wis gampang wis. Nah, dari anak 3. Akhirnya lama kelamaan konco krungu akhirnya tidak hanya anak 3 sampai itu 160 anak khitanan massal. Pelaksanaan ten pundi nih Gus? Alhamdulillah kemarin kan teman punya penyuluh kan banyak. Wes ayo. Wangi konco-konco akeh. Alhamdulillah sampai terjadi pelaksanaan ya di sini, di Jelak, di Mojo Agung, pindah-pindah gitu tempatnya. Iya, enggak beberapa kalau kan satu kabupaten Jombang. Oh, gitu nggih. Hampir banyak berkecamatan ada. Di Pelandaan. Jadi beberapa titik kita bagi karena kalau sana kan dari kejauhan. Oh, waktunya bersamaan ya, tapi zona. Beberapa tempat di zona dibagi ya, beberapa. Itu hari santri. Jadi kemarin tuh pas hari santri sama Maulid Nabi. Oh, nggih. Jadi minggu pertama itu hari santri, minggu kedua Maulid Nabi. Jadi alhamdulillah. Nah, ketika nyun sewu, ketika besok, karena kan besok itu kita di sini ya. Untuk sarung aja utang. Iya, sarung tapi masih hutang. Waktu itu saya ngukur kiblat di Gesing. Lah sana tuh, "Ki sesuk piye? Tolong sesuk golekno utangan." Itu masih baru besok 65 masih ada sekitar 90-an lebih yang berikutnya. Tapi alhamdulillah semuanya. Lah, yang lucu itu di Gesing. Di Gesing itu saya ndak kenal orang Gesing. Moro-moro dek ikut telepon gimana masjidnya loh di sopo kok moro-moro telepon loh
katanya dulu janjikan dulu apa, akhirnya saya ke sana jam 10-an ke sana itu ketemu yang namanya Pak Rudi, Pak Raskam. Loh kita tenang loh, saya tuh tanya kesasar-sasar kok. Loh sampean dulu pernah kesini 1 tahun yang lalu bawa mobil janjikan bikin masjid, berarti ketemu durung. Padahal jenengan tidak pernah ke sana nggih. Belum. Tapi dia tuh, saya tuh berani disumpah, tak celukno wong-wong, saksinya banyak. Mobil sama ini kejeblong, ditulungi orang kampung. Terus saya diajak ke lokasi, ini lokasi di sini yang sekarang dibangun. Oh gitu. Sekarang jadi itu. Terus aku ya iyalah. Ya saya pulang itu istri anak guyu-guyu. Kok dua mobil, istrinya bilang gitu. Oh mobil peda motor kreditan remari. Nah, hari Minggu saya ajak istri saya ke sana. Tamunya akeh. Berarti tamunya akeh. Terus habis itu istri saya kan ketemu ya muayal sama nojo gawe-gawe. Wong bojoku ora tau rene. Kok gak duwe mobil kok. Dia tetap, saya tuh berani disumpah. Tak celukno saksine akeh. Wis piye? Angel. Loh, mama saya kok diwiuna enggak percaya, tapi saya tuh ada orang Sambong itu yang ajak 2 orang, 1 orang Sambong, yang 1 ada orang Demak, yang 1 orang Mandura sana. Jadi 4 orang itu persis tahu. Mulai gue eyel-eyelan, saya nggak merasa ke sana, ambek Pak Rudi. Akhirnya, ya wes, nek pancen iki petunjuk pengen yes. Alhamdulillah, yes ayo bareng-bareng. Alhamdulillah ini sudah hampir finishing. Hampir finishing nggih. Tinggal teras. Masjid itu Gus nggih. Masjid di Dusun Gesing. Gesing Manduro. Dari yang alas masuk alas. Dan itu menambah semangat saya. Jadi setelah saya itu purik karena apa ya 1 bulan itu merenung putus semangat. Iya. Terus ditekani santrine Gus Dori, santrine Mbah Sahlan. Mbah, saya gini, wah. Ojo turu tangi digugah nang digugah Mbah Sahlan. Ayo, kalau mandek. Akhirnya saya berangkat. Makanya saya itu sebenarnya tidak punya program. Saya itu hanya membaca gejala nek wong teko senengane Gusti Allah. Masalah ya Gusti Allah, coba kita cari solusi. Nah, kula nek pas paling boleh kuburan awasul. Terus ketemu sama kiai-kiai boleh apa ya, sharing-sharing. Ya njaluk dungane kiai-kiai gitu aja. Alhamdulillah. Berarti dimulai awal kali itu 2000 berapa Gus tadi? Anak barep itu 2014-15. 2014 2015. Ingat saya itu kan ini kan gini. Saya itu ibu kan meninggal 2014. Jadi setelah ibu meninggal itu yang saya eling-eling ibu di rumah sakit itu kan gini ceritanya. Saya itu mimpi nggawa roti sak box. Mobil box ning pondok. Terus bareng ngaji Selasa, hari Selasa galingan. Nah ini cari kan jadi roti nih siap. Teman-teman tak suruh ke sini roti. Nah, anak pondok waktu itu ada 400-an. Bareng ngaji, Pak, anten apa nih Pak? Nah nyocok nih pen gitu aja. Nah habis itu saya ke ibu di rumah sakit. Nah ibu di rumah sakit itu bilang gini, aku ngipil ya mau gak mau gede tak kon bancaan. Akhirnya katanya saya tuh bawa sampelnya 1. Terus adik kula sing ngomongan itu bawa ayam. Dan itu enggak lama setelah ibu pesen itu ibu meninggal. Jadi seakan-akan pesen terakhir ibu itu kon bancaan. Nah, itu dari situ mulai awalnya ngandum sarung ruko anak-anak yatim itu sampai berapa ratus itu enggak punya utang. Ya saya tuh enggak mikir butuh salah harus mau terserah, tapi ini yang saya
ketika itu ada saya meyakini satu keyakinan yang nggak benar, terus nggak peduli segala cara saya tempuh. Dan alhamdulillah tak pikir selesai untuk ini, ternyata masih ada berkelanjutan program itu anak barep itu, terus sampai saya bisa mari-mari. belum selesai yang anak barep itu? Oh sudah. Ini untuk yang baru saja ini di mana, di Purworejo katanya kita? Ini tadi di Japri temen di Purworejo tadi pulang. Terus kemarin Kesamben gone Kesamben Pulau Kunci. Pulau Kunci itu juga. Pulau Kunci Kesamben Di Japri teman. Ya saya kan hanya pokok aku ditelepon budal. Yang penting genah. Nggih. Jadi saya nggak punya apa-apa, nggak bisa. Saya hanya berusaha itu kalau surut. Saya hanya ke sana datang mendengarkan mereka. Paribasane wong curhat di rumah tak seneng. Saya tuh gitu aja. Minimal saya datang mendengarkan mereka. Syukur-syukur dengan mendengarkan itu mereka juga keinginan yang kuat, kompak masyarakat kan dungo bareng gampang dicapai. Memang biasanya untuk mengawali itu kita minta bantuan anak yatim. Jadi Nenggone surat Ad-Duha itu kan yang saya tarik kesimpulan. Surat Ad-Duha itu menjelaskan perjalanan Kanjeng Nabi. Ketika Nabi itu mulai awal sampai berhasil ke Ad-Duha. Akhirnya untuk mensyukuri nikmat itu ada 3 hal. Fa'ammal yatima fala taqhar, dahulukan anak yatim. Nomor 2 wa amma sa'ila fala tanhar. Sa'il itu orang yang butuh, orang yang minta tolong, orang yang minta bantuan. Mohon maaf, siapapun saya itu tidak gelap. Kadang-kadang yuk mereka yang sudah punya segalanya, ya nggak apa-apa. Wong itu Kanjeng Nabi sapa sing teko njaluk tolong meskipun numpak jaran bantuan. Itu saya nekani Gusti. Wa amma sehingga saya berusaha itu minimal saya datang ke lokasi, saya dengarkan apa permasalahannya, habis itu karo mlaku ya dibaleni pangeran, ya Allah niki kula sani kok dikersakaken mriki enten wong masalah enten tak baleni pangeran. Nah, yang ketiga wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Eling-elingan nikmate Gusti. Alhamdulillah dari perjalanan sudah berapa tahun ini masalah mesti ada, tapi alhamdulillah semuanya terselesaikan. Maka ketika menghadapi masalah seberat apapun ilingo biar jenenge rintangan semua macam-macam, ternyata Allah juga memberikan jalan baru. Wa amma bi nikmati rabbika, sehingga tidak boleh putus asa, saudara. Alhamdulillah. Saudaraku, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Ustadz Khairul Anwar Sariloyo, Sambung Sariloyo Jombang, Ketua MJC Miftahul Jannah Care. Ustadz, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, bersedia untuk bincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan saudaraku, apa yang beliau sampaikan insya Allah ada banyak hikmah yang dapat kita petik bersama. Dan sekali lagi tadi kesimpulannya bahwasanya segala sesuatunya adalah datang dari Allah, ngerti Gus ya. Dan intinya begini, kami tidak pernah membantu apapun. Oh, ngerti Gus. Kami tidak pernah membantu apapun, itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Kita hanya datang, ada orang Japri minta tolong, kita datang, kita dengarkan permasalahannya, itu saja. Intinya pindah-pindah ngopi rokokan, cangkruan dari situ. Yang entah tidak tahu ngoro-ngoro pangeran gawe sekenaro, akhirnya diparingi rezeki, pokok di dalane sampai acaranya terlaksana. Alhamdulillah. Itu semuanya bukan karena MJC, bukan itu karena wis takdiri pangeran. Tinakdiri Gusti Allah. MJC tidak berbuat apa-apa, hanya bahasanya kita tidak punya program apa-apa, hanya ini aku kepingin ngurip-ngurip musola iki, tak gawe kegiatan kok dilalang mari cangkruan kok enek wong sing cerita masalah ABCD,
yaitu kan berusaha dibaliknya pangeran. Alhamdulillah Kita tidak pernah membantu apapun. Dan tidak ada program ya, Tidak ada program. Alhamdulillah. Saudaraku, itulah tadi yang telah disampaikan oleh beliau. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Dan sekian saudaraku, ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.